Jadi bisakah Mas Zandro ceritakan kepada saya alasan Mas Zandro datang untuk melakukan konseling hari ini? Jadi gini Bu, saya benar-benar gelisah, sedih dengan keadaan keluarga saya ini. Oh, masalah keluarga ya, Mas. Bisa Mas ceritakan masalah keluarga apa yang membuat Mas Zandro gelisah saat ini? Kondisi keluarga saya yang tidak seharmonis keluarga orang lain. Bisa dibilang saya sebenarnya hanya membutuhkan perhatian yang lebih dari kedua orang tua saya. Karena kedua orang tua saya itu sejak saya SMA sudah bercerai dan sekarang mereka itu udah punya pasangan masing-masing. Ayah saya sudah menikah dan ibu saya juga sudah menikah. Nah, tadi Mas bilang mereka sudah memiliki keluarga sendiri sekarang. Lalu sekarang Mas Zandro tinggal dengan siapa nih? Dengan ibu saya, Bu. Bagaimana perasaan Mas Zandro tinggal dengan ibu? Apakah tidak nyaman tinggal dengan ibu saja? Sebenarnya sih nyaman-nyaman aja sih, Bu. Oh iya, terus? Cuman saya iri, Bu, melihat teman-teman saya tinggal bersama dengan kedua orang tua kandung mereka, Bu. Sedangkan saya hanya tinggal dengan ibu. Oh, berarti di sini Mas Zandro ingin tinggal bersama ayah dan ibu kandung Mas Zandro dan berhadap menjadi keluarga yang harmonis ya? Iya, benar sekali, Bu. Baik, Mas Zandro juga sudah mengatakan bahwa Mas Zandro nyaman tinggal bersama ibu saja. Tetapi Mas Zandro juga sering merasa kesal dan bingung dengan keadaan keluarga Mas Zandro. Gimana ya, Bu? Saya merasa nyaman tinggal dengan ibu saja, tetapi ada saatnya saya kesal karena ibu maupun ayah saya tidak mengerti keadaan saya. Saya juga kesal ketika saya melihat keadaan keluarga saya yang tidak seharmonis keluarga teman-teman saya, Bu. Jadi mungkin di sini Mas Zandro merasa iri dengan teman-teman Mas Zandro yang memiliki keluarga yang harmonis. Mas Zandro juga ingin seperti anak-anak lain yang orang tuanya memperhatikan pertumbuhan anaknya, membimbing anaknya untuk melakukan hal-hal yang positif dan bermanfaat, juga menemani dan menyemangati anaknya ketika banyak masalah yang dihadapi. Begitu ya Mas Zandro? Benar, Bu. Saya ingin merasakan perhatian kedua orang tua saya yang seperti orang tua lainnya memperhatikan anak-anaknya. Saya dulu juga seperti Mas Zandro yang ingin diperhatikan, ingin dimengerti oleh kedua orang tua, lalu ingin memiliki keluarga yang harmonis juga. Tetapi saya berpikir mungkin di sini sayalah letak masalahnya dan saya mencoba untuk lebih terbuka kepada orang tua saya agar mereka bisa melihat pertumbuhan anaknya. Dan dari situ saya merasa lebih diperhatikan lagi nih Mas Zandro. Lalu perlahan-lahan mungkin karena sudah terbiasa dengan keadaan keluarga yang tidak harmonis, saya jadi nyaman dengan keadaan di mana kedua orang tua saya tidak bersatu lagi, Mas. Tapi saya rasa akan sulit untuk membuka diri kepada orang tua saya, Bu, karena mereka berdua sudah punya keluarga masing-masing. Jadi saya pikir kurang bebas untuk membuka diri, Bu. Baik, di sini kita sudah mengetahui bahwa Mas Zandro takut akan penolakan orang tua Mas Zandro jika membuka diri kepada mereka, betul? Betul, Bu. Saya menyadari bahwa saya takut ditolak dan itu membuat saya merasa tanpa tidak dimengerti oleh mereka. Menurut Mas Zandro, apa hal yang bisa Mas Zandro lakukan untuk mengatasi ketakutan tersebut? Mungkin saya harus mencoba untuk membuka diri kepada orang tua saya dengan cara membuang jauh-jauh pikiran akan penolakan mereka. Betul, kita terkadang kesulitan dengan pikiran kita sendiri yang selalu memikirkan hal yang belum pasti terjadi. Nah, dari sini Mas Zandro bisa melawan rasa takut Mas Zandro dengan mencoba terlebih dahulu. Dengan Mas Zandro melawan rasa takut ini dan menghilangkan pikiran yang tidak perlu, maka Mas Zandro akan mengetahui hal yang akan terjadi selanjutnya. Baik, Bu, akan saya coba. Sebelumnya, apa hal yang sudah Mas Zandro lakukan untuk menghilangkan rasa takut tersebut? Pergi refreshing, melakukan hal yang saya sukai, namun tetap saja hal tersebut hanya membuat saya melupakan rasa takut saya sejenak. Jadi refreshing belum sepenuhnya berhasil membuat Mas Zandro menghilangkan rasa takut ya. Walaupun begitu, tetapi dengan Mas Zandro menyadari bahwa refreshing bisa membuat Mas Zandro melupakan rasa takut meski sementara, itu sudah sangat bagus loh Mas Zandro. Banyak nih orang yang bahkan tidak tahu harus melakukan apa untuk mengatasi rasa takut mereka. Ya, Bu, saya merasa sudah tidak terlalu terbebani ketika memutuskan untuk membuat perubahan pada diri saya. Baiklah, berarti di sini ada dua hal yang menurut Mas Zandro efektif untuk dilakukan.
Pertama, mencoba untuk membuka diri dan tidak memikirkan hal yang tidak perlu atau hal yang membuat Mas Zandro takut. Kedua, Mas Zandro akan sering mengobrol, membicarakan hal random dengan kedua orang tua Mas Zandro. Betul, saya akan berusaha untuk melakukannya. Saya pernah melakukan kedua hal tersebut ketika mengalami masalah yang sama dengan Mas Zandro. Keduanya cukup efektif untuk membangun komunikasi dan menjadikan saya lebih bisa terbuka kepada orang tua saya. Dan saya bisa mencapai tujuan saya untuk mendapatkan perhatian mereka. Wah, saya jadi semakin yakin bahwa saya akan berhasil juga, Bu. Langsung ya. Jadi bisakah Mbak ceritakan kepada saya alasan Mbak ini datang untuk melakukan konseling hal ini? Jadi begini Mas, saya kan kuliah ngambil jurusan psikologi dan sekarang sudah semester 5. Nah, saya bingung mau ngambil fokus psikologi apa, antara psikologi pendidikan atau psikologi klinis. Oh, jadi sekarang Mbak ini masih belum bisa menentukan mau penjurusan kemana? Ya, belum Mas. Kalau boleh tahu apa yang membuat Mbak ini bingung memilih di antara keduanya? Saya ingin mengambil psikologi pendidikan agar lebih fokus gitu Mas pelajarannya, namun di sisi lain saya khawatir untuk masalah pekerjaan di masa depan. Karena yang saya tahu prospek kerja psikologi pendidikan lebih terbatas daripada psikologi klinis yang katanya bisa bekerja di berbagai bidang psikologi. Oh iya, terus Mbak? Nah, saya takut jika saya sudah memilih psikologi pendidikan, lalu suatu saat nanti saya ingin bekerja di bidang psikologi lainnya yang tidak bisa diambil oleh lulusan psikologi pendidikan. Jadi kan nanti takutnya saya bekerja tidak sesuai keinginan saya, begitu Mas. Oke. Mbak ini sudah mengatakan bahwa Mbak ini lebih condong ke psikologi klinis, tapi Mbak ini masih bingung karena takut belum bisa menguasai materi-materi nantinya. Iya Pak, masih bingung sekali. Yang saya dengar katanya psikologi klinis ini sangat sulit untuk dipelajari karena materinya mencakup semua materi peminatan psikologi lainnya juga, Pak. Oke, baik. Berarti mungkin di sini Mbak ini masih takut tidak akan bisa memahami materi karena mendengar omongan orang yang mengatakan bahwa materi psikologi klinis sangatlah sulit. Iya, begitu, Pak. Dulu saya juga pernah tuh Mbak mengalami kondisi yang sama Mbak ini alami, di mana saya bingung mau kuliah di mana, ambil jurusan apa, sampai saya sempat bertanya pada teman-teman, orang tua dan lain-lain, sampai pada akhirnya saya memutuskan dengan jalan saya sendiri. Oh, begitu ya, Pak. Baik, di sini kita sudah mengetahui bahwa Mbak Yeni lebih ingin ke psikologi klinis, tapi Mbak Yeni masih ragu dengan diri Mbak sendiri ya. Ya, Pak, saya memang bingung terhadap apa yang saya inginkan ke depannya, ingin seperti apa. Menurut Mbak Yeni, apa yang bisa Mbak Yeni lakukan untuk mengatasi kebingungan Mbak Yeni tersebut? Mungkin saya harus mencoba eksplor diri saya lebih jauh lagi. Betul, kita terkadang kebingungan terhadap apa yang kita inginkan. Nah, dari Mbak Yeni bisa mengatasi rasa kebingungan yang Mbak Yeni alami terlebih dahulu. Dengan Mbak Yeni mengatasi rasa bingung ini, Mbak Yeni akan dapat menentukan pilihan apa yang Mbak Yeni jalani ke depannya. Baik, Pak. Baik, Mas. Akan saya coba. Sebelumnya, apa hal yang membuat Mbak Yeni lakukan untuk menghilangkan rasa bingung tersebut? Saya sudah sering meyakinkan diri saya agar saya tidak merasa kebingungan lagi. Namun tetap saja walaupun saya dapat menentukan pilihan, namun rasa bingung tersebut akan muncul. Lebih tepatnya pilihan saya hanya sementara gitu, Pak. Jadi meyakinkan diri belum sepenuhnya ya Mbak Yeni berhasil menghilangkan rasa bingung Mbak Yeni, walaupun begitu, tapi dengan Mbak Yeni menyadari bahwa Mbak Yeni meyakinkan diri dapat membuat Mbak Yeni merasa tidak kebingungan dan dapat menentukan pilihan walaupun sifatnya sementara, itu sudah sangat bagus loh Mbak. Banyak orang yang tidak tahu harus melakukan apa untuk mengatasi rasa bingung yang orang lain alami. Iya Pak.
Saya juga merasa beruntung karena bisa menentukan pilihan di saat saya merasa kebingungan. Hal-hal yang seperti terkadang akan muncul ketika kita membuat sebuah pilihan, kebingungan ini bisa membuat apa yang kita rencanakan terhambat. Jika kebingungan itu muncul, Mbak Yeni hanya perlu menyingkirkan pikiran tersebut dan mengingat kembali apa tujuan Mbak Yeni untuk menentukan pilihan apa yang Mbak Yeni inginkan. Oke, Mas. Saya akan berusaha untuk fokus terhadap tujuan saya.